Oke lanjut nih ya. Jadi kan pas Sokjin lagi OTW ke tempat awal dia terdampar itu, dia kena flashback ke memori indah dia bersama anak cewek ini. Dan seperti aku bilang, Sokjin sekarang udah bisa tahu cara tersenyum itu seperti apa sih. Soalnya di awal dia kan masih flat gitu mukanya ya kan. Nah terus akhirnya sampailah dia di tempat awal dia terdampar itu. Dan seperti yang kalian lihat pesawat luar angkasa itu kayak udah normal lagi guys, udah bisa terbang lagi. Nah terus di sini Sokjin cuma liatin cahaya yang keluar dari pesawatnya itu. Sampai akhirnya kita dibawa ke ingatannya Sokjin lewat dari matanya itu. Terus nyampailah kita ke bagian di sini. Di bagian ini bisa dibilang kalau selama ini tuh Sokjin tinggalnya di sini guys, di luar angkasa bagian sininya. Dan seperti kalian lihat kalau di sana tuh nggak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah dari sini dia kayak natapin ke seluruh ruangan dan bikin dia jadi flashback lagi ke momen-momen indah yang dia udah lewatin bareng sama anak cewek ini. Contohnya kayak lagi main air, lagi duduk bareng di depan rumah, terus lagi ngegambar bareng, dan juga ambil foto Polaroid sama-sama. Terus juga si anak ceweknya dicubit pipinya Sokjin. Tapi di sini mukanya Sokjin tuh masih kayak datar gitu. Karena ini pas masih awal-awal dia tinggal di bumi. Dan sampai akhirnya dia kayak cuma natapin si pesawat luar angkasanya doang. Sampai-sampai itu cahayanya tuh udah mulai redup. Dan sampai mati kayak gini. Dan ini buat si Sokjin tuh kaget. Karena dia tahu kalau pesawatnya itu udah siap untuk terbang kembali ke asalnya dia. Tapi yang Sokjin lakuin apa? Dia langsung balikin badannya dia. Dan jalan pergi ninggalin pesawat luar angkasanya itu. Jadi bisa dibilang dia lebih milih untuk stay di bumi daripada balik ke tempat asalnya. Karena dia teringat akan memori indah yang udah dia lewatin bareng sama anak cewek itu. Nah gara-gara itu dia langsung pergi ninggalin pesawat yang udah terbang ini. Dan untuk jalan pulangnya dia tuh nyari tumpangan. Tapi banyak banget mobil yang lewat cuman pada nggak mau kasih dia tumpangan. Sampai pada akhirnya mobil truk ini yang berhenti dan kasih Jin tumpangan untuk balik ke rumahnya. Dan pas bagian ini tepatnya di leher Sokjin kalian perhatiin, itu ada huruf braille-nya lagi, atau bisa dibaca sebagai ARMY. Terus ditambah pas bagian ini disorot, liriknya adalah and I love you. Berarti sama dengan kalau Sokjin di bagian itu bilang kalau ARMY I love you. Gila gak sih? Dan habis itu setelah melewati perjalanan panjang, nyampe juga nih Sokjin di rumahnya. Dan di sini kalian bisa lihat, Sokjin pegang gambar kalau rumahnya itu adalah di bumi. Jadi dia udah mutusin untuk tetap stay di bumi bareng sama anak kecil yang tadi. Walaupun kayak cuma di dalam kamar doang dan juga isi TTS, dia lebih milih untuk stay di sini. Nah untuk TTS yang di sini tuh kalimatnya ada ini semua guys. So sweet banget gak sih? Terus selanjutnya di menit-menit akhir, kita dapet scene ini ya. Dimana kalau kalian perhatiin dan dengerin ada bunyi kayak ring bell sepeda gitu. Terus Sojin pas denger kayak dia langsung bergegas untuk keluar. Nah kalian tahu dulu Face Bangtan itu bukan ARMY namanya. Tapi mau dikasih nama Bangwol ataupun artinya bell. Jadi kemungkinan besar bel yang bunyi itu adalah ARMY dan ARMY udah nungguin dia di luar. Jadi Sokjin tuh seneng banget. Jadi pada intinya bisa dibilang kalau anak cewek di sini itu adalah ARMY. Dan karena ARMY lah, dia milih untuk tetap stay di bumi nggak balik ke tempat asalnya. Bikin terharu banget gak sih?